Tapi kalau diceritain lagi, sebenarnya awalnya tuh karena ada seseorang yang buat aku pindah ke sini. Betul, tapi buat orang yang punya duitnya banyak dan kayaknya dia udah memang nggak kerja gitu, kayak memang udah banyak aja warisannya, baru terus slow living. Alasan merantau ke Bali itu sebenarnya yang pertama itu karena pekerjaan, terus yang kedua karena ingin refreshing dari kehidupan sebelumnya gitu. Susah banget nyari yang harganya pas dekat tempat kerja dan yang nyaman. Lebih susah cari pasan daripada nyari kerja. Hai semuanya, nama aku Adelia Handley, tapi aku tuh nama aslinya Adelia Marcella dan aku berasal dari Bekasi. Halo, nama aku Kenny, aku dari Jakarta. Halo, kenalin nama aku Odi, aku dari Magelang, Jawa Tengah. Halo, kenalin nama aku Yemima dan asalku dari Medan. Aku tinggal di Bali sekitar 4 bulan, baru 4 bulan. Aku udah 2 tahun di Bali. Aku udah hampir 3 menuju 4 tahun untuk tinggal di Bali. Udah lebih dari 2 tahun sih aku tinggal di Bali. Alasannya yang pertama karena aku tuh kuliah, sebenarnya aku kuliah di Universitas Udayana di Fakultas Pariwisata jurusan Industri Perjalanan Wisata. Jadi awalnya tuh karena kuliah, tapi kalau diceritain lagi sebenarnya awalnya tuh karena ada seseorang yang buat aku pindah ke sini dulu ya. Alasan merantau ke Bali itu sebenarnya yang pertama itu karena pekerjaan, terus yang kedua karena ingin refreshing dari kehidupan sebelumnya gitu. Sebenarnya nggak ada rencana sih pengen ke Bali. Jadi kemarin itu pertama rencana mau liburan. Udah sebulan liburan di Bali, terus aku iseng apply kerja, jadi aku bertahan di Bali sampai sekarang sih. Jadi kayak memang nggak ada kepikiran aja, dan aku FYI aja, aku belum pernah ke Bali sama sekali, dan pas datang ke Bali langsung tinggal lama. Karena penat kerja di Jakarta, jadi pengen nyari suasana baru. Coba di Bali, dapat kerjaan. Sekarang aku tinggal di kos-kosan di daerah Denpasar Barat. Di kos sih sekarang. Sekarang aku kosnya di daerah Legian, Kuta. Aku di kos-kosan sih, karena kan kebetulan biar dekat dari kampus, jadi aku tinggalnya di kosan. Oh, susah kali sih asli. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang dari perantauan ya yang mau kesini, terus kayak survei nggak bisa langsung, tuh susah kali sih. Minimal harus datang dulu ke Bali, terus survei, barulah bisa dapat yang strategis dan yang murah gitu menurut aku. Sejujurnya nyari kos-kosan di Bali itu cukup susah. Kalau kamu pengen dapetin yang fasilitas oke tuh susah banget, apalagi nyari yang strategis. Susah banget nyari yang harganya pas dekat tempat kerja dan yang nyaman. Lebih susah cari pasan daripada nyari kerja. Susah banget, jujur. Aku tuh nyari sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, karena kebetulan kan daerahku kan daerah kampus juga, jadi ya lumayan agak sulit, tapi puji Tuhannya dapat juga sih. Nggak sebandingnya UMR sama pengeluaran di sini, sama apa ya dibilangnya, kebutuhan di sini. Karena kebetulan aku juga bekerja dan kuliah juga, aku ngerasa agak sedikit masih kurang sih jujur untuk gaya hidup aku ya, terutama aku sendiri. Aku sih ngerasa agak sedikit kurang. Kalau menurutku itu depends on orang-orang sih, tapi menurutku udah cukup sih. Puji Tuhan sesuai sih sama penghasilan aku. Tergantung orangnya sih. Kalau menurutku pribadi itu, kalau misalnya gaya hidupnya juga nggak terlalu tinggi, dia bisa cari gaya hidup yang murah-murah gitu, mungkin 4 juta cukup sih, mungkin sekitar 4 atau 5. Kira-kira mungkin sekitar 4 juta per bulan. Cukup ya, 5 atau 6 juta. 5 juta sampai 6 juta sih menurut aku ya, yang aman gitu ya untuk tinggal di Bali gitu. 50% setuju, 50%-nya enggak, karena aku juga ada kesibukan kan di sini. Jadi sebenarnya sama aja ya. Kalau ada kesibukan udah pasti hektik, pagi-pagi orang udah jalan, udah macet. Menurut aku sama aja sih, sama aja. Tapi bedanya mungkin kalau mau liburan tuh lebih deket gitu dan lebih banyak variasinya gitu. Setuju. Karena di Bali pulang kerja masih bisa main guys.
Kalau di Jakarta udah capek banget, kayak penat, udah langsung istirahat aja mau mingguan. Di sini masih bisa main, masih bisa jalan-jalan. Setuju banget, karena aku melihat perbedaan orang-orang di Jakarta, di Jawa, dan di sini tuh sangat beda. Kalau di Jawa tuh aku ngelihatnya orang-orang kalau bekerja tuh sangat serius, sedangkan kalau di sini tuh aku merasa orang-orangnya sangat chill, santai, terus juga have fun gitu. Jadi menurutku terjadi perbedaan yang cukup signifikan sih antara yang di Jawa sama di sini. Betul, tapi buat orang yang punya duitnya banyak dan kayaknya dia udah memang nggak kerja gitu, kayak memang udah banyak aja warisannya, baru itulah slow living. Karena masih 4 bulan ya, aku masih belum tahu, tapi sejauh ini aku ngelihat banyak banget orang-orang yang bukan asli sini sih, baik itu di jalan maupun di tempat-tempat umum. Betul, banyak sih. Sebenarnya aku nggak ada orang yang bilang langsung sih, cuman karena aku kebetulan content creator, itu kayak banyak hal yang komen sama aku, makin penuh aja nih perantauan gitu-gitu kan. Dan aku pun setuju sebenarnya, karena kayak banyak sih orang-orang yang di luar Bali itu udah di sini gitu. Tapi beda kali sama dulu. Dulu kan aku di 2003 itu udah di Bali kan. Itu aku rasa jalanan tuh masih lumayan lempeng. Beda sama sekarang 2025 itu betul-betul sepadat itu, dan aku lihat kayak pelatnya bukan Bali aja tapi banyak yang lain gitu. Yes, aku sering banget mendengar, dan aku kebetulan karena kuliah di Fakultas Pariwisata ya, jadi kebetulan aku sangat lihat se-crowded apa Bali sekarang. Dan ya jujur macet banget sih. Ya apalagi sore-sore ya, itu udah banyak banget wisatawan-wisatawan yang sekarang udah pintar-pintar ya naik motor, terus habis itu jadinya jalannya lumayan agak crowded. Sering banget di medsos, denger langsung, sering banget. Lumayan sih, karena hampir 11-12 sama Jakarta ya jadinya ya, 11-12 sama Jakarta. Dan macetnya tuh karena panas kali ya, panas juga gitu. Jadi yang buat aku tuh kayak, aduh kayaknya aku bisa gosong nih di jalan gitu sebenarnya. Ganggu banget, capek banget soalnya, padet. Menurutku iya sangat mengganggu, karena aku biasa menggunakan jalan-jalan utama di daerah Bali Selatan ya. Itu aku ngerasa banget kalau berangkat kerja ataupun pulang kerja tuh macetnya minta ampun. Apalagi aku juga pengguna transportasi umum kayak Transmetro Dewata, itu kalau mau berangkat kantor harus spare waktu sekitar 45 menit. Ya padahal itu sebenarnya aku 5 menit udah sampai kantor, tapi aku harus spare waktu lebih banyak karena menghadapi kemacetan itu. Iya betul, kadang aku udah naik motor aja, udah naik kereta aja kayak masih suka macet gitu di jalan gitu. Dan aku paling males sih sekarang keluar, mending di kosan aja sih saking macetnya. Kalau buat tinggal di sana nggak terlalu minat sih, karena mungkin belum selengkap Bali Selatan. Walaupun Bali Selatan maksudnya kayak padat, tapi masih lebih nyaman di Bali Selatan sih. Sebenarnya ada bayangan sih pengen nyoba tinggal di daerah sana, tapi ngikut lagi kerjaan aku seperti apakah bisa remote atau enggak. Oh, kepikiran kali sih Bali Utara sih aku pengen kali. Tapi masalahnya aku kerja di sini dan uangku belum cukup banyak ya. Jadi kalau misalnya aku nanti suatu saat uangku banyak gitu dan aku nggak kerja lagi, mungkin aku di sana sih slow living. Belum kepikiran sih, karena kebetulan kerjaan aku dan kuliah aku juga masih di daerah selatan ya, jadi memang kayaknya belum kepikiran sampai sana sih. Sejauh ini rencana aku sih masih tinggal di sini ya, karena peluang kerjanya juga banyak, apalagi di dunia pariwisata itu sangat-sangat banyak, dan sepertinya aku akan stay tetap di Bali sih. Di luar daripada tetungganya, karena aku tuh memang merantau di Bali itu kayaknya memang bukan untuk jangka hidup di sini lebih lama gitu. Jadi aku cuman memang pengen merasakan hidup sini, dan aku memang belum berniat sih untuk tinggal di Bali gitu untuk jangka yang lama. Untuk kondisi yang padat, seaslinya aku udah terbiasa sih sama kondisi padat kayak di Jakarta segala macam. Jadi menurutku fine-fine aja. Itu nanti ngikut aku ke opportunity ke depannya seperti apa. Akan terus